Pagi menyapa di sela-sela ribuan daun. Sang fajar menembus ribuan bola mata, memancarkan semangat menjalani hari. Sepasang mata berjumpa di bawah bangunan ini. Bangunan yang tertata rapi dan kokoh menjulang tegas. Suara gesekan lidi dengan paving menjadi irama wajib di pagi hari. Langkah sepatu yang tak kunjung berhenti sampai pukul 7. Tempat di mana semua menimba ilmu untuk masa depannya. Sekolah yang mempertemukan kita semua. Sekolah yang memulai perkenalan dengan aku dan kalian. Sekolah yang kita sebut sebagai rumah kedua. Inilah kita berada di SMA Negeri 1 Sragen. Tak banyak harapanku ketika awal aku menginjakan kaki di tanah ini. Pernah takut, apakah aku bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian? Mewarnai canda tawa kalian di setiap sudut sekolah. Memberikan pelayanan ramah dan bersahabat. Bahkan menjadi tempat bercerita ketika kalian merasa lebih nyaman. Namun kalian berhasil. Kalian berhasil memupuskan semua keraguanku, kegelisahanku, juga ketakutanku. Kalian tahu, aku senang, aku bangga, dan aku pasti akan merindukannya. Waktu di mana kita pertama kali berjumpa, berkenalan. Momen ketika kita berbicara melempar senyum dan merasa puas. Pertemuan aku dan kalian. Perjalananku di tanah ini telah berhenti. Jejak yang selama 4 tahun lamanya tersisa menjadi bekas. Disinilah kita bertemu, dan disinilah aku beranjak. Perjalananku mengenal kalian begitu berharga, hingga aku lupa jika waktu terlalu cepat berlalu. Pernah ditinggalkan berbagai ragam siswa terbaik sekolah ini, melepas tawa hangat oleh rekan sejawat yang harus purna dan pergi. Dan di ujung tahun ini, aku memohon, izinkan aku untuk melangkah sendiri, mengikuti alur mimpiku, berusaha menggapai mimpi baru yang tak pernah kurencana. Tenang saja, karena sejauh apapun langkahku pergi, aku takkan pernah lupa kalian. Sebab perjumpaan kita di awal dulu takkan terulang kedua kalinya. Dan dari jauh aku berdoa agar kalian selalu nyaman dimanapun kalian menuntut ilmu, agar kalian diberi kekuatan, kelancaran dalam belajar, agar kalian diberikan semangat tanpa lelah dalam menggapai dan mengejar keinginan kalian, agar kalian mendapatkan kesempatan sukses lebih banyak. Juga semoga kalian menjadi apa yang kalian inginkan dan cita-citakan dalam kesungguhan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ya,
Aku pamit. Kesannya itu gimana ya, orangnya gitu welcome gitu, pustakawannya juga enak diajak bicara, bisa diajak bercanda gurau, dan kalaupun menangani situasi perpustakaan yang mungkin sedikit ramai atau sedikit tidak kondusif, tidak menggunakan cara yang keras, menggunakan cara yang halus. Saya gimana? Pesan pertama kali tentunya Bapak Gunawan ini beda dari penjaga perpustakaan yang lain. Kalau penjaga perpustakaan itu identik dengan orang yang galak, orang yang suka marah-marah, orang yang tidak suka kebisingan. Tapi Pak Gunawan ini beda. Dia bisa menyesuaikan gaya pustakawan tentunya. Seperti orang yang ramah, bergaul dengan semua pengunjung perpustakaan. Dan itulah yang membuat perpustakaan SMA Negeri 1 Sragen ini tentunya ramai dengan pengunjung. Dan tentunya juga Pak Gunawan ini tentunya orang yang bisa diajak bicara, bisa diajak curhat, dan juga orang yang supel. Oh, penjaga perpusnya Pak Gun bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi. Makanya lebih enak di SMA saya. Nah, tapi kalau di perpustakaan SMA 1 nih, wah, penjaga perpusnya benar-benar ngasihin lah. Nggak bohong deh, beneran. Karena saya sudah lumayan sering bertemu orang lain dan saya kurang lebih bisa sedikit menilai covernya dari orangnya itu bakal galak atau enggak, dan tentu saja dari kelihatannya jelas itu tidak galak sama sekali. Oke, bagi yang dulu. Kalau aku selama di SMP ini ya 5 tahun, aku tuh nggak terlalu mengenal jauh tentang pustakawannya. Karena emang pustakawan di SMP itu tuh kayak kurang gitu berinteraksi sama siswanya. Jadi kayak ya udah gitu lewat ya lewat aja gitu. Tapi beda nih aku waktu di SMA tuh kayak beda gitu. Kayak langsung first impression aku waktu kelas 10 ketemu pustakawannya itu kayak lebih ramah gitu. Jadi kayak selalu senyum gitu lah, aku nggak tahu. Mungkin ya murah senyum gitu kan, jadi lebih enak gitu dipandangnya. Terus ya lebih ramah juga gitu Pak. Jadi enak gitu kalau buat ngomong atau interaksi itu mungkin lebih enak. Kalau dari aku nggak tahu kenapa first impression setiap ketemu papasan itu selalu senyum gitu, jadi nggak tahu orangnya ini gimana, tapi tak lihat-lihat sama orang lain, sama siswa-siswa lain tuh ramah, sukanya apa, disapa juga disapa balik gitu. Terus kalau misalnya di perpus itu kalau misalnya ditanya-tanyain
waktu itu juga ramah, friendly. Kita itu kayak lebih ke temen gitu loh, nggak ke guru. Jadi lebih enak buat ngobrol, buat tanya-tanya tentang perpus atau bisnis. Ketemunya pas kenal. Jadi ya kayak kelihatan misalnya bahasa itu kayak pustakawan dulu pada SMP itu kayak bawa terus kayak gak enak gitu loh. Kayak bener-bener yang ya Anda sebagai guru saya sebagai murid jadi kayak gitu. Kicknya gitu ya? Iya, kayak ada kicknya gitu. Terus sekarang tuh ternyata setelah kenal dia kayak apa, kenal terus dari kayak teman, dia udah kayak gitu kan bisa kayak gak ada kicknya kayak dulu. Ya, tapi kan masih sampai saat ini masih ya seperti itu. Kira-kira itu pinjam buku itu bolak-balik memperpanjang pinjaman buku terus-terusan bolak-balik memperpanjang pinjaman buku, jadi akhirnya kenal sama yang namanya Mas Gun. Jadi akhirnya kenal lambat laun jadi ngerti sih pribadinya Mas Gun ini. Wah asik nih orangnya, asal tiap kali datang ke perpus dia aja kan. Kalau itu orangnya ramah, pertama kali kenal kan ya nggak kenal lah ya kan, baru masuk gitu kan. Tuh ngeliat Pak Gun ngobrol-ngobrol sama cewek, kayak aku ngebatin kok nih guru kayak genit banget ya gitu. real saya ngebatin seperti itu. Terus Nova juga ngegibahin Pak Gun itu kan, itu penjualan perpustakaan kok gitu sih. Lama-lama kok makin akrab sama Pak Gun, oh ternyata orangnya baik ya, walaupun rada temen, rada genit gitu. Sabar Pak Gun, sabar. Makanya intinya gitulah. Sebenarnya tuh Pak Gun baik, cuma yang konyol. Seperti itu. Ketemu sama Pak Gun pertama kali, mungkin yang saya rasain ya itu tadi yang kayak bilang saya bilang tadi, penjaga perpus paling gimana tuh, bosen nih, palingan yo ngobrol cuma tentang ini buku ini ada di mana, ada koleksi ini enggak, ada yang lain. Tapi ketika pertama kali, saya ingat kok dulu itu Pak Gun yang pertama kali ngajak ngobrol saya sedikit lupa sih topiknya apa, tapi ketika pertama kali Pak Gun ngajak ngobrol saya itu ada satu rasa nyaman, atau rasa nyaman bukan dalam arti yang buruk, maksudnya nyaman itu sebagai teman, sebagai teman ngobrol lah pokoknya. Karena apa? Mungkin satu, Pak Gun itu punya kecenderungan buat sharing-sharing beberapa hal. Jadi kita tuh sering banget beda opini, beda sudut pandang, beda insight, sehingga ketika saya ngobrol sama Pak Gun itu ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, bisa kita debat dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya Pak Gun ini agaknya berbeda dengan beberapa penjaga-penjaga perpustakaan yang lain, dimana ketika penjaga perpustakaan yang lain itu orangnya boring, ya saya sebenarnya nggak mau mendiskreditkan mereka, tapi kalau dibandingin sama penjaga perpustakaan SMA Negeri 1 Sragen ya kalah jauh. Kesan pertama ketemu dan kenal Pak Gun itu ya orangnya ramah, orangnya friendly, asik gitu kayaknya. Tapi suaranya tuh kecil, jadi bagi saya yang agak budek itu kayak kurang kedengeran gitu. Yang pertama kali sebenarnya agak lupa, tapi seingatku itu Pak Gun itu orangnya cukup ramah. Terus sayangnya suaranya tuh kecil, jadi aku agak kurang kedengeran kalau dia lagi ngomong kan.